Terungkap, dinyatakan langsung oleh pelatih Persebaya ternyata inilah dalang kekalahan Persebaya versus Madura United. Beginilah kondisi Andika Ramadhani setelah mengalami cedera saat lawan Madura dan dibawa ke rumah sakit. Keputusan aneh Komisi Wasit PSSI. Manajemen Persebaya mengatakan ada kejanggalan wasit saat lawan Madura. Dilarang main di GBT saat lawan Arema FC. Manajemen Persebaya pertanyakan maksud dari PUPR. Terungkap, dinyatakan langsung oleh pelatih Persebaya ternyata inilah dalang kekalahan Persebaya versus Madura United. Pelatih baru Persebaya Surabaya Joseph Gombau ungkap dalang kekalahan Bajul Ijo lawan Madura United di Derby Suramadu. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya terpaksa memutus rekor positifnya usai menelan kekalahan melawan Madura United pada Minggu 17 September kemarin. Bruno Moreira CS harus dicukur oleh Laskar Sabah Kerab dengan skor telak 3-0 tanpa balas di Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Usai pertandingan, pelatih baru Persebaya Joseph Gombau mengungkapkan bahwa penalti cepat yang didapatkan oleh tim tuan rumah menjadi salah satu dalam kekalahan timnya. Madura United mendapatkan hadiah penalti usai Dusan Stefanovic melanggar Francisco Rivera di kotak terlarang. Kami terlalu cepat kena penalti. Itu mengubah situasi pertandingan di babak pertama. Tapi babak pertama kami bermain seimbang, babak kedua Madura lebih baik dari permainan kami, ungkap Joseph Gombau usai laga. Pelatih asal Spanyol itu juga ikut mengomentari penampilan kiper mudanya, Aditya Arya, yang terpaksa dimainkan di laga ini akibat Andika Ramadhani mengalami cedera menit ke-33. Tak ada yang perlu kukatakan, selamat untuk debutnya, masih ada masa depan yang panjang. Ini jadi modal untuk ke depan lebih baik. Tambahnya hal sama juga disampaikan oleh Kapten Persebaya, Reva Adi Utama. Adapun hasil minor ini membuat Persebaya mengakhiri catatan impresif, tak pernah kalah di 5 pertandingan terakhir sejak dipegang oleh Uston Nawawi. Tak cuma itu, dominasi Persebaya di Derby Suramadu juga terputus usai sebelumnya terkalahkan 8 pertemuan terakhir dari Madura United sejak musim 2019. Beginilah kondisi Andika Ramadhani setelah mengalami cedera saat lawan Madura dan dibawa ke rumah sakit. Kiper Persebaya Andika Ramadhani mengalami cedera serius dalam pertandingan melawan Madura United kemarin 18 September. Ia harus dilarikan ke rumah sakit seusai berbenturan dengan Francisco Rivera. Insiden tersebut terjadi pada menit ke-33. Rivera dan Yuda Pratama pemain Madura United melakukan umpan 1-2 hingga masuk ke kotak penalti Bajul Ijo. Bola yang mengarah ke gawang, Andika mampu menangkap dan memeluk bola. Namun nahas mata Andika terkena tendangan sepatu Rivera. Ia langsung tergeletak di lapangan beberapa menit dan tidak mampu melanjutkan pertandingan. Ia dilarikan ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulans. Kondisi Andika alhamdulillah baik. Sempat dilakukan observasi di rumah sakit setempat karena kelopak mata sebelah kanan sobek akibat cocoran dari pemain Madura, sehingga berdarah dan Andika mengalami nyeri kepala pada waktu itu. Kata dokter tim Persebaya, Dr. Ahmad Ridhoe, cedera yang dialami Andika adalah laserasi palpebra superior mata sebelah kanan, sambungnya. Dalam beberapa hari ke depan, pemain asli Perak itu harus menepi untuk mendapat perawatan dari tim medis. Namun ia belum memastikan Andika bisa tampil pada laga melawan Arema Sabtu 23 September mendatang. Insya Allah kondisinya bisa membaik dalam beberapa hari ke depan. Saat ini kita pantau kondisinya, selain luka, dia masih nyeri di kepalanya, ujarnya. Sementara itu, Andika bersyukur benturan yang dideritanya tidak terlalu parah sehingga tidak menyebabkan absen terlalu lama. Pasca berbenturan, ia mengalami perih pada bagian kepala yang hebat sehingga tidak bisa bermain kembali. Kondisi sudah membaik, ada sobek bagian pelipis, terus nyeri pada bagian mata, pusing, mual, dan juga mata seketika langsung tidak bisa melihat. Alhamdulillah malamnya sudah baik-baik saja, bisa pulang tetapi masih pengawasan dari dokter, jelasnya.
Keputusan aneh Komisi Wasit PSSI. Manajemen Persebaya mengatakan ada kejanggalan wasit saat lawan Madura. Laga Persebaya Surabaya kontra Madura United telah berakhir dengan skor 0-3 Minggu 17 September 2023. Walau pertandingan telah usai, namun ada cerita menarik yang terjadi sebelum laga, yakni soal pergantian wasit. Armin Dwi Suryatin sebenarnya bukan wasit yang memimpin laga Madura United kontra Persebaya Surabaya. Namun karena wasit utama tengah sakit, komite wasit PSSI kemudian menunjuk Armin Dwi Suryatin. Keputusan komite wasit menunjuk Armin sangat mengejutkan. Terlebih dia baru memimpin pertandingan pada Jumat 15 September 2023 lalu atau hanya 2 hari sebelum laga Madura United melawan Persebaya. Hal itulah yang membuat Persebaya mempertanyakan keputusan komite wasit PSSI. Apalagi Armin dikenal sebagai wasit yang cukup sering mengeluarkan keputusan kontroversial. Saya sebenarnya terima kabar itu kemarin, terus kemudian saya tanyakan ke komite wasit. Kata komite ternyata wasit utama digantikan. Menurut kami ini masalah. Walaupun alasan sakit atau apa, ujar manajer Persebaya, Yahya Al-Katiri, Minggu 17 September 2023. Dan celakanya dia ternyata memimpin laga tanggal 15 yaitu Dewa United versus Bayangkara. Ada apa ini? Wasit baru istirahat sehari tiba-tiba ditunjuk lagi, imbuhnya. Yahya juga mempertanyakan sejumlah keputusan wasit Armin yang merugikan Persebaya. Kita lihat tadi beberapa keputusan fatal sekali, baik itu offside, penalti, hingga benturan, ucapnya. Yahya pun berharap agar PSSI terus berbenah. Kita ingin semuanya berbenah, tapi kalau PSSI gak mau, ya repot, pungkasnya. Dilarang main di GBT saat lawan Arema FC. Manajemen Persebaya pertanyakan maksud dari PUPR. Persebaya Surabaya mempertanyakan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melarang menggunakan Stadion Gelora Bung Tomo sebagai markas Persebaya di Liga 1. Dikutip dari persebaya.id pada Senin 18 September, pihak Persebaya Surabaya mendapatkan surat dari Kementerian PUPR tertanggal 15 September dan langsung berlaku di hari yang sama. Di sisi lain, pihak manajemen Persebaya Surabaya tengah mempersiapkan diri untuk menjamu Arema Football Club pada pekan ke-13 lanjutan Liga 1 2023/2024 yang diselenggarakan pada 23 September mendatang. Persiapan menuju pertandingan Persebaya melawan Arema FC sudah setengah jalan. Alhamdulillah saat ini berjalan lancar. Rapat koordinasi dengan jajaran kepolisian Surabaya hingga aksi kampanye positif dari bonek juga sudah kami lakukan. Namun muncul surat dari Kementerian PUPR yang menyatakan GBT harus steril sampai Piala Dunia U17 usai pada awal Desember nanti. Ini yang membuat kami bingung. Bunyi pernyataan manajemen Persebaya dikutip dari Persebaya. ID. Tim berjuluk Bajul Ijo itu semakin tidak berkenan karena alasan yang disebutkan PUPR dinilai kurang bisa diterima dan penuh kejanggalan. Di tengah persiapan, tim disebutkan bahwa Gelora Bung Tomo dan stadion venue Piala Dunia U17 2023 lainnya, yakni Manahan Solo, Sijalak Harupat Bandung, dan Jakarta International Stadium Jakarta harus direnovasi. Pertanyaan kami, renovasi apa di GBT tidak jelas, kapan mulai renovasinya juga tidak diterangkan di surat ini. Sungguh aneh, tambah pernyataan manajemen Persebaya. Kejanggalan lainnya dari Kementerian PUPR menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berlaku saat surat tersebut diturunkan, yakni tanggal 15 September. Persebaya Surabaya merasa Piala Dunia U17 masih sangat jauh karena dimulai pada 10 November mendatang. Artinya masih ada waktu kurang lebih 50 hari menuju kick-off. Pihak manajemen juga merasa apabila ada renovasi pun kemungkinan tidak memakan banyak waktu, jadi apa yang perlu dipermasalahkan dari penggunaan Gelora Bung Tomo.